Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dengan Ibu Rofiatul Ummah. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Oke, di pertemuan hari ini kita masih bahas hakikat bangsa dan negara. Kita lanjutkan materi di pertemuan minggu lalu. Di pertemuan ini kita akan membahas sifat hakikat suatu negara. Menurut Miriam Budiarjo, sifat hakikat suatu negara dibedakan menjadi 3. Yang pertama, sifat memaksa. Artinya, negara mempunyai kekuatan fisik secara legal. Contohnya, saat ini sedang pandemi corona. Masyarakat diminta untuk selalu menggunakan masker pada saat keluar rumah. Perintah ini adalah perintah wajib yang harus dilaksanakan oleh setiap masyarakat, oleh setiap warga negara. Jika ada masyarakat yang melanggar, akan mendapatkan sanksi, baik secara lisan maupun sanksi denda. Artinya, perintah untuk menggunakan masker ini diwajibkan untuk seluruh warga negara. Kemudian, sifat suatu negara yang kedua adalah sifat monopoli. Artinya, negara menetapkan tujuan bersama masyarakat. Masyarakat dilibatkan untuk menetapkan tujuan negara. Kemudian, sifat yang ketiga adalah sifat mencakup semua. Artinya, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah untuk semua orang tanpa terkecuali. Jadi, seluruh warga negara Indonesia harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh negara, baik masyarakat biasa, presiden, anggota DPR, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan lain sebagainya harus mematuhi segala peraturan perundang-undangan. Jadi ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Selanjutnya, tujuan negara. Menurut teori Sangyang, adalah memperoleh kekuasaan sebesar-besarnya dengan cara membentuk tentara yang kuat. Jika belum memiliki tentara yang kuat, maka belum memperoleh kekuasaan negara yang besar. Jadi yang paling diutamakan dulu atau yang paling diutamakan terlebih dahulu adalah tentara, pasukan tentara yang kuat. Selanjutnya, menurut teori Machiavelli, adalah menghimpun dan memperbesar kekuasaan negara. Selanjutnya, tujuan negara yang kedua adalah menurut teori Dante Alighieri, adalah menciptakan perdamaian dunia. Jadi, setiap negara walaupun beraneka ragam ideologi, kemudian politik, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan itu beraneka ragam di setiap negara, tapi itu tidak dijadikan permasalahan. Justru setiap negara memahami keanekaragaman atau perbedaan tersebut agar terciptanya perdamaian dunia di setiap negara. Kemudian tujuan negara yang ketiga, menurut teori Immanuel Kant, adalah hanya sebagai penjaga malam yang bertugas hanya menjaga keamanan dan ketertiban. Lalu teori yang terakhir, menurut Kranenburg, selain menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, negara berkewajiban pula untuk mewujudkan dan memperjuangkan kesejahteraan rakyatnya. Dari ketiga teori tersebut, yang mendekati dengan tujuan negara Indonesia yaitu menurut
Dante dan Kranenburg. Apa sih Bu tujuan negara Indonesia? Tujuan negara Indonesia ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Apa Bu bunyinya? Yaitu menciptakan perdamaian dunia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itu bunyi dari tujuan negara Republik Indonesia. Selanjutnya, ciri-ciri negara. Yang pertama, ciri negara adalah sebagai alat yang memaksa. Artinya, tidak boleh ada organisasi atau manusia yang bertentangan dengan undang-undang negara. Jadi, segala halnya harus sesuai dengan undang-undang negara. Lalu ciri yang kedua, selain sebagai alat, negara juga sebagai tata tertib yang memaksa, yang meliputi peraturan, perundang-undangan yang mengikat dan memaksa. Kenapa sih Bu peraturan itu sifatnya mengikat dan memaksa? Jelas, karena jika tidak diikat dan dipaksa, pasti banyak masyarakat yang melanggar, tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh negara. Itu sudah dipaksa, tapi masih banyak yang tidak mematuhi, yang lalai. Contohnya apa Bu? Contohnya setiap tahun masyarakat diwajibkan untuk membayar pajak kendaraan, baik kendaraan roda 2 ataupun kendaraan roda 4. Misal, batas akhir untuk membayar tanggal 4 Agustus 2020. Sudah tahu, sudah diingatkan batas akhirnya itu tanggal 4 Agustus 2020. Karena dianggap mudah, dianggap ringan, akhirnya dilalaikan oleh masyarakat. Kemudian baru dibayarkan di bulan November. Karena sudah telat, maka setiap harinya itu akan dikenakan denda. Jadi di bulan November, masyarakat selain membayar pajak kendaraan, baik roda 2 ataupun roda 4, masyarakat juga harus membayar denda karena sudah terlambat membayar pajak kendaraan tersebut. Kemudian, ciri yang ketiga, dibandingkan dengan organisasi lainnya, negara dipandang paling tinggi dan lebih baik bentuk atau kekuasaannya, tujuan organisasinya, undang-undang dasarnya, maupun jumlah anggotanya. Jelas, di negara Indonesia, bentuk atau kekuasaannya jelas. Negara Indonesia dipimpin oleh seorang presiden, di mana sistem pemerintahan yang dianut oleh negara Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Tujuan organisasinya pun jelas, ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah Ibu jelaskan di slide atas. Tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan perdamaian dunia, dan mensejahterakan kehidupan rakyat. Lalu ada undang-undang dasarnya, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dan jumlah anggotanya pun banyak, ribuan jiwa. Kemudian yang keempat, ciri yang keempat adalah paksaan bersifat fisik. Artinya, negara dapat memaksakan suatu tindakan lahir yang tampak oleh mata terhadap warganya. Contoh, masyarakat atau salah satu masyarakat melanggar rambu lalu lintas, yaitu melewati zebra cross. Padahal sesungguhnya zebra cross itu digunakan untuk pengguna jalan kaki untuk menyeberang jalan pada saat lampu merah. Tapi masih ada masyarakat yang melewati zebra cross pada saat lampu merah. Kemudian terlihat oleh CCTV, lalu ditegur oleh polisi. Tegurannya itu terlihat oleh kasat mata, dilihat oleh masyarakat yang melewati lampu merah tersebut. Ditegur oleh polisi. Kemudian setelah ditegur dibuatkan surat tilang. Lalu ciri yang terakhir adalah hak-hak luar biasa.
Artinya, negara mempunyai hak yang lebih banyak dan luar biasa. Bab 1 tuntas kita bahas hari ini. Insya Allah di pertemuan selanjutnya atau minggu depan kita akan membahas bab 2. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.